Dalam menikah, menjalin hubungan suami istri itu harus kita benar-benar memilih. Jadi jangan dengan terpaksa. Menjalani hidup dengan terpaksa tidak indah. Paksaan itu halus. Cinta itu memaksa. Kalau sudah mencintai itu sudah nggak ngerti apakah dia hitam, coklat atau kuning. Gula Jawa rasa coklat. Nggak bisa memilih. Tapi sebelum jatuh dalam cinta tersebut, orang mudah memilih. Kapan aku harus menolak? Sederhana. Tapi kalau senang dulu, lihat, nggak bisa melihat dengan benar. Dia itu cara bersalah. Maka Nabi menganjurkan bagaimana memilih dulu, baru nanti. Nah, sebab cinta itu tidak serta-merta. Ini kalau bicara cinta, nggak ada orang jatuh cinta langsung to the point, itu nggak ada. Mungkin lihat ada wataknya, karakternya, sering ngobrol, sering ini, ada begitu. Kadang terikat dengan janji-janji, senang dulu karena ikut janji-janji, terikat dengan janji-janji. Dan cara seperti itu tidak benar. Biasanya salah pilih. Sampai kalau sudah jatuh cinta itu, naudzubillah, yang ditentang bukan dirinya sendiri. Kadang dirinya ditentang. Mau ditanya, "Neng, kenapa sih Neng kok kamu dengan dia?" Nggak tahu ya, kok iya ya, kok saya seneng ya, padahal bingung dia. Tapi seneng lah, itu dia dirinya sendiri dilawan, belum lagi ibu bapaknya dilawan, ujung-ujungnya Allah dilawan sampai rela melakukan perzinaan, melakukan kehinaan, berjalan berduaan, pegang tangan. Allah dilawan gara-gara cinta sebelum waktunya. Akan tapi pilih yang benar ya. Setelah pilih baru nanti bangun cinta setelah pernikahan. Itu indah. Ini kaidah dalam mencintai. Kemudian ada pertanyaan di situ, menemukan calon pasangannya. Anggap saja tidak pacaran. Saya tidak bicara tentang pacaran. Itu isyaratnya bau-bau pacaran. Saya tepis dulu. Anggap saja Anda seorang pria menemukan seorang wanita yang punya masa lalu kelam. Kebetulan Anda tahu saja. Yang pertama adalah Anda tidak boleh pengen tahu tentang masa lalu seseorang. Haram. Masa lalu dosa kepada Allah. Tidak boleh bertanya, "Hei, kamu masih perawan enggak?" Itu namanya menuduh. Maka kalau ada seorang bertanya kepada orang lain, suami bertanya kepada istrinya, "Hei istriku, kamu pernah berzina?" Itu seperti qadzaf, seperti menuduh. Tersakiti itu. Itu berangkat dari prasangka buruk tadi. Anda pun akan sakit biarpun Anda tidak pernah melakukan. Apalagi yang pernah melakukan akan merasa takut. Yang tidak pernah melakukan saja kalau ditanya, "Anda orang bersih suci." Kalau kami bertanya, "Ibu pernah berzina?" Kurang ajar pertanyaan ini. Pertanyaan tidak syar'i itu. Yang bertanya sudah kurang ajar. Karena pertanyaan yang kurang ajar jangan dijawab. Kalaupun Anda pernah terpeleset, naudzubillah, semoga Allah menjaga Anda semuanya. Kalau ada orang bertanya kepada Anda, "Engkau pernah berzina?" Pakai sumpah lagi. Sumpahnya lebih tidak syar'i lagi. Oh, menyumpah orang untuk mengakui dosa, sementara dosa harus ditutup. Ini karena kedunguan, kurangnya ilmu. Ada orang, "Kamu pernah berzina enggak?" "Demi Allah." Loh, ente ngapain nyumpah saya? Oh, enggak syar'i, kamu ini kurang ajar bertanya begitu. Nah ini, anggap saja yang kita tidak boleh bertanya orang tentang masa lalu, perzinaan dan sebagainya. Kalau ternyata suatu ketika kita tahu dari dia, mungkin karena kebodohannya, saya anggap bodoh ini, sudah ditutup oleh Allah, dia hanya cerita. Nah, Anda ternyata sudah tahu dari omongan dia. Bagaimana? Tapi dia sudah baik misalnya. Dia tobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Yang jelas, kalau ada seseorang pernah kepleset dalam zina, Anda tidak usah bercerita kepada calon pasangan. "Hei hamba yang pernah kepleset, Anda tidak usah bercerita. Biarkan urusanmu dengan Allah yang Maha Pengampun. Urusanmu dengan calon pasanganmu adalah urusan seperti orang yang suci bersih. Jangan sampai pasanganmu punya prasangka buruk." Ini ilmu. Nggak boleh berterus terang. Tapi kalau suatu ketika sudah terlanjur tahu, bagaimana jika ada seseorang mengetahui pasangannya pernah melakukan zina? Dilihat, kalau memang dia akhlak yang baik, yang lalu berlalu, dan Anda bisa berjanji untuk menikahi dia dan tidak akan menceritakan tentang masa lalunya dalam keadaan apapun. Sebab dalam hidup itu ada permasalahan ya. Mungkin awal-awal saya akan tutupi dia. Totonya sudah meludak, "Kamu dasar pernah berzina." Akhirnya gitu, nggak boleh. Maka mampu ndak
Kalau anda tidak mampu, jangan nikahi dia. Masih banyak wanita lain. Biar wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang tidak tahu kalau dia pernah berzina. Itu kaidahnya. Makanya kalau ada seorang laki-laki pernah menzinai seorang wanita, atau seorang wanita pernah dizinai seorang laki-laki, maka dihimbau untuk tidak saling menikah. Sebab tidak ada masa lalu kotor di dalam rumah tangga tersebut. Alangkah indahnya setelah itu jika laki-laki yang pernah menzinai wanita tersebut menikah dengan seorang wanita yang wanita itu tidak tahu kalau laki-laki pernah berzina, berarti pandangannya positif terus. Sama wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak tahu kalau dia pernah berzina, maka suaminya pun akan selalu pandangan positif kepada dia. Ini kaidahnya sederhana. Permasalahannya adalah aniaya terhadap cinta, terlanjur cinta, gula Jawa rasa coklat. Repot ini manusia, diatur nggak bisa. Ngomong ustadznya ngomong sampai keluar busa dari mulutnya. Ini gara-gara cinta yang salah. Ada seorang anak gadis datang ibunya bercerita, 2 anak saya mau menikah dengan laki-laki nggak baik bu ya, gini. Baiklah, ini anaknya suruh ngobrol dengan saya ngobrol setengah jam, saya cerita tentang pandangan suami yang baik, suami yang gini-gini. Lalu Buya bertanya, gimana Neng, calon suamimu itu kira-kira seperti itu? Enggak Buya. Jadi gimana? Coba bicara dengan akalmu sebelum hatimu. Menurut akal pikiranmu, kira-kira pantas tidak dia jadi suamimu kalau dia sifatnya seperti itu? Dia geleng. Enggak Buya. Ibunya senangnya luar biasa, langsung dipeluk itu sang anak. Berarti anaknya sudah sadar nggak bakal menikah dengan laki-laki tersebut. Setelah selesai dipeluk ibunya, tiba-tiba ngomong kepada aku, Buya, kenapa? Kan setiap orang bisa berubah kan? Nasib saya ngomong setengah jam sampai keluar busa mulut saya, ujung-ujungnya begitu. Inilah orang dungu. Ada yang dungu tidak di sini? Nggak ada, insya Allah. Baik ya, apalagi kadang calon pasangan punya masa lalu yang buruk. Tapi kalau anda adalah orang yang soleh, punya proyek besar menyelamatkan dia, mungkin dia dari keluarga terhormat, kepleset dalam zina, saya akan angkat dia, saya akan jaga dia. Anda menutup aibnya keluarga besar, itu babnya beda. Dan anda memang orang yang kuat ilmunya, istimewa anda. Istimewa anda karena anda menutup aib, maka Allah akan menutup aib anda sampai keturunan anda insya Allah. Tapi kalau anda kebiasaannya mengungkap aibnya orang, Allah akan buka aib anda. Na'udzubillah. Jaga semuanya insya Allah ya. Lah kemudian setelah itu apakah dilanjutkan atau tidak? Nasihatnya jelas. Kalau dia wanita yang baik, solehah, dan anda bakal mampu untuk menutup aibnya sampai mati, anda boleh melangkah kepada dia. Dan jangan lama-lama, kenapa? Sudah ada tanda-tanda cinta di dalam hati anda. Kalau tidak masuk wilayah haram, dia telah berzina pada masa lalu, bisa saja yang kedua dengan anda. Na'udzubillah. Segera menikah, besok pagi menikah. Wallahu a'lam bishawab.